Pemirsa, jelang Pilpres 2024, partai politik dan para petingginya melakukan berbagai safari politik untuk memuluskan jalan guna memenangkan kontestasi Pilpres. Tidak hanya para elit partai, sejumlah nama yang digadang-gadang maju pada Pilpres 2024 pun kian gencar melakukan penjajakan. Jelang perhelatan pemilihan umum 2024, partai politik dan para petingginya melakukan berbagai safari politik untuk memuluskan jalan untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Tak hanya para elit partai, sejumlah nama yang digadang-gadang maju pada Pilpres 2024 pun kian gencar melakukan pertemuan politik. Pada Minggu 30 Oktober 2022, calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menyambangi gedung DPP Partai Keadilan Sejahtera. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertemu sejumlah elit partai. Ia disambut oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku dan Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heriawan atau Aher. Anies dan elit PKS membahas persiapan Pilpres 2024. Termasuk kemungkinan menduetkan Anies Aher di bursa Pilpres mendatang. Sementara itu, di tenis indoor Senayan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar kembali bertemu dengan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam acara PKB Road to Election yang dihadiri ribuan kader, Muhaimin dan Prabowo saling lempar puji. Muhaimin bahkan menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Meskipun koalisi antara Gerindra dan PKB hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan menjadi capres dan cawapresnya. Sebelumnya, pada Sabtu malam, dua tokoh potensial yang digadang-gadang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden bertemu di kota Solo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menghadiri konferensi tingkat tinggi U20 di Pura Mangkunegaran dan dilanjutkan dengan nonton konser, sekaligus merayakan ulang tahun Ganjar Pranowo. Perjodohan Ganjar dan Ridwan Kamil sebelumnya dilontarkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam gala dinner di Pura Mangkunegaran pada Jumat 29 Oktober 2022. Gerilya politik dan penjajakan terus dilakukan pada capres dan cawapres untuk menemukan pasangan yang tepat. Lantas, apakah ada capres-cawapres yang masih ragu dengan calon pasangannya? Atau justru sudah menemukan pasangan sehati untuk dipinang maju bersama di 2024. Tim TV One mengabarkan. Ya, bakal capres-cawapres sepertinya terus melakukan gerilya politik dan juga penjajakan untuk menemukan pasangan terbaik mereka di pemilu presiden 2024 mendatang. Anies Baswedan hari ini bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan alias Aher. Sementara Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Adapun Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ridwan Kamil. Apa makna dari pertemuan-pertemuan ini? Apakah ada capres yang masih ragu dengan calon pasangannya atau memang sudah semakin yakin dengan pertemuan tersebut? Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada dua pakar politik kenamaan, Burhanuddin Muhtadi dan juga Hanta Yuda. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Sore, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Mas Hanta dulu. Mas Hanta, kita lihat hari ini bertemu dengan Anies Baswedan, bertemu dengan Ahmad Heriawan. Sebelumnya juga sempat bertemu dengan AHY. Sepertinya masih cari-cari apakah memang mana yang kemudian lebih realistis sih untuk bisa berpasangan dengan Anies Baswedan? Ahmad Heriawan atau AHY sebenarnya? Iya, gerilya politik atau pergerakan politik ini kian kencang Alfat sejak Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem. Sejak itulah pergerakannya, gerilyanya semakin kencang. Nah, ada 3 peristiwa politik pada sore hari ini yang tadi prolognya cukup dalam disampaikan oleh TV One. Kalau dari sisi PKS mungkin saya melihat pertemuan Anies dan Aher ini lebih pada pesan yang ingin dikirim oleh PKS. Bahwa PKS juga penting yang selama ini hanya disebutkan AHY yang preferensi utama jadi cawapresnya Demokrat untuk Anies Baswedan. PKS yang menunjukkan posisi PKS juga penting. Dan itu direspon oleh Anies Baswedan membuat posisi PKS memang penting. Ditambah yang kedua saya kira ini juga meninggikan posisi tawar PKS. Jadi
dari pertemuan ini, kalau sebelumnya kita tahu ada Andika yang digadang-gadang menjadi cawapres misalnya dari Partai Nasdem, kemudian AHY dari Partai Demokrat, dan PKS juga mengusulkan. Meskipun saya melihat belum tentu justru ini yang serius, justru mungkin yang harus dibereskan di awal. Mungkin bukan akhir yang jadi prioritas utama bagi Anies. Prioritas utama itu nanti belakangan, titik tengah yang akan cawapres serius. Bacaan saya justru bukan akhir menjadi kandidat yang diprioritaskan, tapi ini adalah lebih penting pada posisi PKS yang ingin dikuatkan posisinya dan konstelasi politik dinamika di koalisi Anies ini. Yang kedua, kalau kita baca dari peristiwa Pak Prabowo dan Caimin, saya melihat justru bukan pada ingin terlalu serius mengawinkan dari sisi Prabowo dan Gerindra cawapresnya. Tapi kalau bahasa dari pertemuan mereka hari ini adalah membangun komitmen bersama. Baik. Jadi tugas atau PR besar dari Pak Prabowo memang ingin membangun koalisi dulu cukup 20%. Soal namanya saya pun belum begitu yakin. Kalau ditanya apakah Prabowo siap jadi capres, sangat siap. Tapi apakah Caimin akan jadi cawapres, saya kira belum begitu yakin. Justru itu jalan ingin menuju cawapres. Tapi buat tiket satu lagi secara singkat, kalau Pak Mas Ganjar dan Pak Ridwan Kamil, ini juga saya kira ada pertemuan-pertemuan lebih pada penjajakan. Kalau sebelum bertemu dengan Ridwan Kamil, Mas Ganjar juga pernah bertemu dengan banyak tokoh-tokoh. Nah, hari ini lebih pada penjajakan. Saya kira belum ya. Hari ini kalau kita lihat ada Mas Bima Arya PAN, tapi Zulkifli Hasan ketua umumnya hari ini dari Minggu bertemu dengan Erick Thohir. Kita kemudian ini dengan Ridwan Kamil. Dari sisi partai pun manuvernya bisa kita baca. Begitu juga dari sisi Mas Ganjarnya. Mas Ganjar dari tiket partai koalisi pun belum clear saya kira. Jadi mungkin lebih ke cawapres tahap-tahap selanjutnya. Ini lebih pada penjajakan politik. Apakah ada kemungkinan? Saya kira masih sangat dinamis. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan politik yang disertai dengan komplikasi politik. Di situ ada aktor-aktor seperti Erlangga, Ketua Umum Golkar, dan lain sebagainya. Mungkin itu Alfat. Iya, sebenarnya kita pengen satu-satu ya untuk fokusnya ya. Apa kita yang pertama saya ingin fokus di Anies dulu, nanti kemudian berlanjut ke Prabowo dan juga ke Ganjar Pranowo. Mas Burhanuddin, kita fokus di Anies dulu nih untuk yang pertama. Kalau tadi disebutkan oleh Mas Hanta, prioritas dari PKS sebenarnya dari Anies Baswedan sebenarnya bukan akhir. Apakah Anda punya bacaan tersendiri kalau kita melihat syarat dari yang disampaikan oleh Anies Baswedan untuk cawapresnya, ada kontribusi pada kemenangan, kontribusi pada stabilitas dukungan parpol, dan mampu menjalankan pemerintahan efektif. Akhir kan pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, sementara AHY belum pernah menjabat di jabatan publik begitu. Pandangan Anda, bacaan Anda? Iya, it's too early to tell ya untuk melihat pasangan mana yang akan berlaga di 2024 berdasarkan bacaan hari ini. Jadi ibarat kita menembak, itu menembak sasaran yang masih bergerak, moving target. Karena apapun masih bisa terjadi. Yang pasti kendaraan dulu yang harus dipastikan oleh pasangan, dan kita sudah melihat tidaknya ada 3 poros yang muncul hari ini. Nah, poros yang barusan Alfat tanya adalah poros Nasdem, Demokrat, dan PKS yang mungkin terbentuk. Tetapi soal pasangan itu masih jauh panggang daripada api. Nah, saya setuju dengan Bung Hanta bahwa nama Aher ini muncul itu pada dasarnya untuk memperkuat posisi tawar PKS. Jadi apakah kemudian Aher ditunjuk atau tidak, itu soal lain. Tapi setidaknya PKS sudah muncul dalam perdebatan dengan memasukkan namanya Ahmad Heriawan di luar dari Andika maupun Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, saya sebut mengapa hanya sekedar menaikkan posisi tawar, karena pertama dari sudut elektabilitas itu Aher sangat rendah. Survei saya itu 0,0 sekian yang memilih Ahmad Heriawan sebagai capres. Sebagai cawapres juga tidak cukup kompetitif. Tetapi PKS punya mesin partai yang sangat kuat. Nah, itu alasan pertama mengapa saya menyebut PKS hanya sekedar menaikkan posisi tawar. Nah, yang kedua, mengapa saya sebut nama Aher agak kurang tepat dari sisi elektoral. Kalaupun toh misalnya Aher dimasukkan, ditunjang oleh mesin partai yang kuat, PKS, itu basisnya ada di Jawa Barat dan Banten. Sementara Anies sudah cukup lumayan di 2 provinsi ini. Kelemahan Anies Baswedan itu ada di Jawa Tengah dan ada di Jawa Timur. Jadi kalau misalnya ingin mencari pendamping, itu cari pendamping yang kuat, terutama untuk melengkapi kekurangan elektoral Anies Baswedan. Dan sayangnya,
kalau kita lihat nama yang lain, misalnya Andika atau AHY, itu Juga sama. dua-duanya juga tidak cukup kuat Iya. di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Jadi serba salah karena dari 3 pilihan yang diajukan oleh ketiga partai yang potensial mendukung Anies Baswedan, tidak ada yang potensial menutupi kelemahan elektoral seorang Anies Baswedan. Makanya tadi saya sebut, ini masih moving target, dan saya kira masih sangat dini kalau kita prediksi per hari ini, bahwa ada banyak safari politik yang melibatkan para calon presiden. Menurut saya itu sah-sah saja, karena ada presidensial threshold yang terlalu tinggi, tapi pada akhirnya yang menentukan adalah kesepakatan antar partai Ya. untuk maju, ya. Dan kesepakatan yang paling susah di antara partai-partai itu adalah menunjuk siapa yang jadi cawapres dan siapa yang jadi cawapres. Menarik. Baik, nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas soal Prabowo dan juga Caimin yang kembali bertemu, tapi belum juga mengumumkan siapa capres-cawapres mereka. Padahal sepertinya sudah sangat akrab. Nanti kita bahas lepas jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.